Ustazah, kalau ada tamu, sholatnya boleh dibatalkan nggak? Kalau ada tamu, sholatnya boleh dibatalkan nggak? Kalau sholatnya sholat wajib, lanjutkan sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, tamunya ngucapin salam, teman-teman boleh lakukan yang namanya berhenti, nggak masalah ya kalau dia ngucapin salam ya. Ustazah, oke, sebentar. Saat sholat sujud terakhir, saat sholat sunnah, apakah boleh memohon sesuatu? Saat sholat sunnah dan sholat wajib di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu boleh aja ya teman-teman pakai doa, nggak masalah. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Ustazah, ngebas banget suaranya. Iya, settingan equalizer untuk pagi ini dan nanti ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak dilakukan di siang hari? Boleh. Sholat taubat itu boleh dilakukan di siang hari, kemudian bisa di malam hari, bisa 24 jam selain habis subuh dan habis asar ya. Oke, gitu ya. Siap, oke. Ustazah, zakat logam mulia dan emas perhiasan. Kalau teman-teman udah punya logam mulia dan perhiasan setara dengan 85 gram emas ya. Setara dengan 85 gram emas ya, maka wajib zakat. Cuman bedanya adalah kalau dia emas batangan itu zakatkan setiap tahunnya selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup dalam 85 gram. Misalnya emas teman-teman 100 gram. Kali berapa 1 gramnya? Kali 2 juta. Maka berarti 200 juta. Maka zakatkan 5 juta. Kalau niat sholat di rumah sendiri, apa niatnya? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Gitu aja ya. Oke, kayak gitu aja. Ustazah, oke, doa belajar biar mudah paham. Ya, biar mudah paham dan biar mudah kalau dites. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke. Ustazah, doa cepat panggilan umroh gimana? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, nah ini dia doa biar apa ya teman-teman ya, mudah tadi ujian ya. Nah sekarang doa supaya mudah pergi kepada haji dan umrah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke. Ustazah, doa ibu menebus arsy. Oke, tetapi, ngapa saya mendoakan anak tak makbul ya? Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Pertama, Allah kabulkan sekarang langsung. Ya Allah, saya minta rezeki. Rezekinya nggak datang-datang. Maka bisa jadi Allah ganti di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda, ya. Dalam bentuk yang berbeda ya, misalnya nih Allah ganti dalam bentuk yang berbeda, misalnya di masa yang akan datang kayak gitu kan. Misalnya rezekinya nggak datang-datang, terus tahu-tahu nanti diganti dengan suami yang tadinya tidak taat menjadi taat dan seterusnya. Atau bisa jadi Allah kabulkan di masa yang akan datang ya, di masa akhirat. Jadi sebenarnya doa kita itu kabul tapi belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sholat sunnah malam, wudhu, tahajud, taubat, hajat, istikharah. Doanya disatukan apa boleh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, qobliyah subuh setelah subuh bisa nggak? Karena ngejar jamaah subuh di masjid, jangan. Kalau udah nggak sempat qobliyah subuh, jangan dipaksakan. Sholat hajat dikerjakan jam berapa ya? Sholat hajat tuh bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam nggak jadi masalah ya. Siang dan malam nggak jadi masalah ya. Sholat
taubat atau sholat hajat. Sekali lagi ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat, hajat, tahajud, wudhu, tahiyatul masjid bisa dilakukan siang dan malam. Oke, gitu ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Jadi nggak perlu lagu lagi, ini dikerjain kapan ya? Sholat hajat itu kapan ya? Sholat tahajud itu kapan ya? Kayak gitu ya. Nah, jadi itu dia nggak perlu lagi. Sholat tahajud malam doang ya. Dia 4 ya, 5 ya. Ini dia. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke, Ustazah, doa anak lulus skripsi sama Mbak. Doa kita supaya mudah urusan, doa anak lulus skripsi, ya doa anak supaya mudah dia menghafal sama. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Nah, kita minta dimudahkan nih urusan kita nih. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka ngerti perkataanku. Aku sebelum mulai live juga baca itu. Bishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu dia doanya ya. Kalau teman-teman mau mudah urusan dan seterusnya ya. Jadi perhitungan emas batalan dibedakan ya. Ya, masing-masing 85. Zah, aku punya hutang, oke. Tapi orangnya sudah meninggal. Palingan dia cari aja malam, canda ya. Kalau orangnya udah meninggal, teman-teman punya hutang sama dia, maka bayar aja ke ahli warisnya ya. Bayar aja ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga nggak ada, maka teman-teman bisa ganti dengan sedekah ya. Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Oke. Ustazah, sujud terakhir lupa, doa sudah Allahu Akbar. Apa boleh dilanjut doa dulu? Maksudnya gimana, Mbak? Gimana maksudnya? Ustazah, oke. Nah, iya Mbak Ansiti, setelah ini ya, untuk zakat pendapatan di bawah 1 juta nggak ada. Ya, zakat penghasilan itu kalau udah di atas 13 juta. Dihitung dari harga emas sekarang ya. Ustazah, pas duha asam tidak sampai akhir. Pas duha asam. Apa? Asam lambung. Ya, coba tulisannya yang bener aja guys. Santai aja guys, santai aja ya. Masih pagi guys. Oke, aku ingatnya asam lambung aja guys. Nggak ada lagi guys. Oke, santai aja guys. Nulisnya santai. Everything for you guys. Oke ya. Ustazah, doa melunakkan hati. Apa boleh di sujud terakhir? Boleh ya. Jadi doa yang lain itu nggak apa-apa. Di sujud terakhir nggak masalah ya. Misalnya doa ingin jauh dari bala, kemudian doa apapun lah, kalau pakai bahasa Arab boleh diucapkan boleh diucapkan dalam bahasa Arab ya. Oke, bentar ya teman-teman. Bentar ya. Oke, gitu ya. Aku ulang ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kerja proyek gimana Zah? Kalau penghasilannya nggak tentu, nggak apa-apa. Kalau kerjanya kerja proyek, ya, oke. Kalau kerjanya kerja proyek itu tetap aja profit takingnya dihitung. Atau kita penghasilannya harian, tetap penghasilan hariannya itu yang dihitung ya. Kali 2,5% ya. Ustazah, di masjid udah iqomah. Saya di rumah baru mau sholat qobliyah subuh. Apa boleh Ustazah? Boleh. Sekali lagi, sholat qobliyah
qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Ustazah, kalau kita lupa rokaat, lupa sujud sahwi, apakah diulang sholatnya? Bisa dibaca setelah salam, tapi tidak aku anjurkan. Ustazah, saya janda dan ada rumah peninggalan suami, tapi masih kredit. Apakah wajib membayar zakat mal? Nggak ada hubungannya rumah kredit dengan zakat mal. Walaupun rumah Mbak kredit, tapi Mbak punya tabungan 200 juta, Mbak tetap wajib zakat 5 juta. Ustazah, lebih baik mana membadalkan haji almarhum yang kedua kali atau disedekahkan ke masjid? Pilih aja, terserah aja. Kalau bisa teman-teman gantian aja ya. Ustazah, doa di sujud terakhir bolehkah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Doa di sujud terakhir itu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Oke, Ustazah, apa boleh hutang bank untuk membiaya pendidikan kuliah anak-anak? Jangan, ya. Hutang bank itu adalah riba. Ya, setiap pembayarannya ada bunganya, setiap telat ada dendanya. Kalau nggak sanggup bayar, nanti agunan kita dia tarik. Nggak usah Mbak, kuliah bisa ditunda sampai anaknya bisa dapat pekerjaan atau kita dapat pekerjaan lain untuk membiayai kuliah anak kita. Ustazah, saya punya tabungan dan anak-anak saya masih sekolah 3 orang. Apakah wajib zakat? Jelas, kalau tabungannya sudah di atas setara dengan 85 gram emas. Tabungan teman-teman wajib zakat kalau udah setara dengan 85 gram emas, sekitar 157 juta. Kalau tabungannya udah di atas itu wajib zakat. Tapi kalau belum sampai 150-an juta ndak wajib zakat ya. Karena gini guys, zakat itu distandarkan dengan harga emas. Ya, emasnya harus 85 gram atau tabungannya harus setara 85 gram emas. Jika teman-teman punya emas tidak sampai 85 gram atau punya tabungan tidak sampai setara dengan 85 gram tidak wajib zakat. Semoga paham ya teman-teman ya. Ustazah, saya sholat sunnah rawatib sesudah sholat isya 4. Bolehkah pahlawan? Nah kan tipe lagi guys. Bolehkah pahlawan tanpa tanda jasa? Ya, coba diulang lagi tulisannya ya. Ustazah, oke, pinjam uang ke bank untuk buka usaha tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak bisa guys ya, karena itu tetap riba ya. Pinjam uang untuk umroh lebih parah lagi guys ya, ndak boleh ya. Niat benar, cara juga harus benar guys. Niat kita umroh tapi cara kita riba, itu nggak bisa ya guys. Niat kita umroh, cara kita riba, itu nggak bisa ya guys. Jadi kalau niat kita umroh, cara kita tidak bisa dengan yang tidak baik, oke? Sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri. Nah itu nggak bisa. Atau aku ngasih makan fakir miskin tapi dari hasil nyuri. Nah itu kan nggak bisa ya. Jadi mesti teman-teman niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, ada anjuran dari Ustadz saat ruku ucapkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Yang aku tahu hanya di sujud terakhir saja setiap mau habis sholat. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, berarti tidak boleh ya Zah umroh utang riba, tidak boleh. Minjam uang untuk umroh tidak bisa. Berarti kan niat teman-teman benar, cara teman-teman salah. Sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri, ya kan? Tapi kalau pinjam uang dari kakak yang nggak ada ribanya, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sekarang ada umroh nyicir, bayarnya pulang. Kalau nggak ada ribanya nggak apa-apa. Karena umroh tidak harus mampu, bisa dicicil belakangan. Tapi kalau haji nggak boleh, haji harus lunas dulu baru berangkat ya. 85 gram itu minimal ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Saat sujud sahwi diucapkan apa di zohir, dilafazkan dengan berbisik, oke? Ustazah, qobliyah zuhur baru 2 rakaat ngelayanin dulu yang belanja, ndak ada masalah. Qobliyah zuhur 2 rakaat ngelayanin yang belanja, qobliyah zuhur lagi nggak masalah. Sholat duha juga nggak masalah. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat kan? Jadi dia 22, 2, 2, 2, 2, ya kan? Totalnya adalah 12 rakaat kan? Nah
12 rakaat jadi 6 kali salam kan teman-teman ya, 6 kali salam. Jadi boleh tuh dipotong, misalnya sholat duha terus santai bentar, pengen sholat lagi boleh 2 lagi, santai bentar pengen sholat lagi boleh 2 lagi, itu nggak masalah. Totalnya adalah 12 rakaat ya. Ustazah, saya sholatnya ikut Imam Syafi'i, tapi niatnya sebelum takbir sah tidak sholat saya? Sah teman-teman, gak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sudah terlanjur riba, bagaimana taubatnya? 1. Berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua, menyesali yang terjadi. Yang ketiga, mengisi hari dengan ibadah-ibadah sunnah ya. Ustazah, punya rumah niatnya dijual, tapi akhirnya dikontrakkan. Apakah wajib zakat? Iya dong, hasil kontraknya wajib zakat 2,5% ya. Ustazah, oke, kalau sisir rambut rontok dibuang atau gimana? Nggak masalah dibuang, Mbak. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Hutang di bank apa termasuk riba? Jelas itu riba, Mbak. Pertama, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman tidak bayar, nanti agunannya akan dia tarik. Dan apa yang telah teman-teman angsur nanti dia tidak kembalikan. Hati-hati ya, itu riba. Riba itu dosa besar. Paling kecilnya dosa riba adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Ustazah, oke, sebentar. Sholawat sambil berjalan, apakah boleh? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi itu boleh ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat sekaligus bisa nggak? Bisa. Sholat tahajud 4 rakaat sekaligus. Sholat duha 4 rakaat sekaligus. Ya, sholat hajat 4 rakaat sekaligus. Sholat taubat 4 rakaat sekaligus boleh. Yang penting tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sengaja aku sholat taubat 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Rakaat 1 berdiri langsung. Rakaat kedua berdiri langsung. Rakaat ketiga berdiri langsung, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Jadi langsung berdiri aja rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman. Jadi kalau mau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, perbedaan tahajud sama apa? Hehe. Tidak terbaca guys, teman-teman ngetiknya kayak rudal ya. Ustazah, oke, dana talangan untuk dapat porsi haji di bank syariah. Yang penting lunas sebelum berangkat. Ustazah, niat sholat tayamum masjid di Baitullah apa sama niatnya dengan sholat biasa? Sama. Dengan wudhu biasa? Sama. Ustazah, oke, nah pinjam uang ke Pegadaian aku nggak bisa jawab. Karena aku belum pernah baca instrumennya ya. Semoga lain kali aku ada kesempatan membaca instrumennya ya. Ustazah, bisa Mbak PP Ramadan nanti ya. Ustazah, oke sebentar ya. Atau nanti aku coba lihat PDF-nya deh. Ustazah, kalau sholat tahajud sebaiknya berdoa setelah selesai semua rakaat atau tiap 2 rakaat. Nah, bebas aja ya. Kalau teman-teman rasanya suka kentut, selesaikan dulu tahajudnya, nggak masalah. Ya, daripada nanti buang angin kan. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak tidak suka buang angin, maka teman-teman bisa untuk selesaikan ya. Aman ya guys. Oke, sebentar ya. Ustazah, hutang riba KPR rumah cicilannya tetap dilanjut apa ditinggalkan saja? Hutang riba KPR rumah cicilannya dilanjut apa ditinggalkan? Lanjut dong. Jadi gini, kalau teman-teman punya hutang riba kayak gitu ya, teman-teman punya hutang riba, caranya gimana? Itu harus dilunaskan. Mentang-mentang riba nggak dilunaskan mana bisa? Itu riba, aku nggak lunaskan lah, kan nggak bisa teman-teman ya. Jadi caranya itu adalah teman-teman boleh melunaskannya dengan cara jual aset yang lain untuk membayar hutang ribanya ya. Kemudian yang kedua, perbanyak penghasilan, kurangi pengeluaran ya. Kurangi pengeluaran sebentar ya teman-teman ya.
Sebentar aja pelan. Oke, Ustazah, oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kalau belinya itu adalah kalau Tita nggak tahu aku live. Teleponnya saat live terus ya. Oke, aku mau ngomong apa ya? Nggak, aman aja guys, aman aja. Ustazah nggak ada problem, nggak ada problem. Dia mau macam kasih tahu cara macam naikin level gitu kayaknya. Ustazah sebentar ya. Telat bayar listrik bisakah ada denda? Nah, telat bayar listrik ada denda. Telat bayar BPJS ada denda. Telat bayar masuk sekolah misalnya ada denda. Itu bukan riba guys, itu cuman reward and punishment aja. Itu cuman reward and punishment aja ya. Oke. Ustazah, sholat taubat, hajat, tahajud, witir semua dikerjakan di jam 3 azan subuh, keburu nggak ya? Keburu, jam 3 ya masih lama azan lah ya. Oke, Ustazah, oke, ajarin aku cara wudhu yang benar. Mbak tinggal pasang niat, sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Oke, lalu ambil tangannya, lalu kemudian basuh mukanya, tangan, kepala, kaki. Jadi yang wajib dibasuh itu hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kayak gitu ya. Ustazah, uang sedekah subuh saya pakai buat makan. Ya udah Mbak, belum terbiasa aja itu Mbak. Nggak apa-apa ya. Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala. Jadi sedekah subuh Mbak pakai buat makan itu sebenarnya unik sih ya. Niatnya sedekah subuh tapi dipakai buat makan, nggak apa-apa. Dalam hadis arba'in tetap dapat 1 pahala. Mbak pernah berniat berbuat baik. Yang jelas ke depan Mbak tetap sedekah lagi aja. Nggak apa-apa, gagal coba lagi, salah perbaiki. Oke.